Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai 12. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita berjumpa dengan pertanyaan yang sangat manusiawi tetapi juga sangat menantang. Apakah boleh orang menceraikan istrinya karena alasan apa saja? Pertanyaan ini datang dari orang-orang Farisi, bukan karena ingin tahu kebenaran tetapi karena hendak menjebak Yesus. Mereka ingin membuat Yesus tampak melawan hukum Musa. Namun Yesus tidak masuk ke dalam perangkap mereka. Ia mengangkat kembali rencana Allah yang asli, kasih yang setia dan tak tercerai-beraikan antara suami dan istri sebagaimana dikehendaki Allah sejak awal penciptaan. Saudara-saudari, Yesus tahu bahwa perceraian meskipun secara legal diizinkan Musa bukanlah kehendak Allah. Itu hanya jalan darurat karena kekerasan hati manusia. Hati yang keras adalah hati yang tidak mau dibentuk oleh kasih, yang mencari jalan pintas dari tanggung jawab relasi, dan yang lebih mengedepankan diri sendiri daripada kesetiaan. Yesus tidak menyederhanakan ajarannya demi menyenangkan publik. Ia tidak menyesuaikan diri dengan arus zaman. Ia justru menantang setiap orang untuk kembali kepada kehendak Allah yang asli. Dan tantangan itu berlaku juga bagi kita hari ini. Di tengah budaya yang mudah menyerah, budaya relasi instan, dan mentalitas kalau tidak cocok tinggalkan saja. Lalu bagaimana mungkin kita bisa setia dan hidup dalam kasih seperti yang Yesus ajarkan, padahal kita pun masih rapuh, lemah, dan seringkali egois. Inilah bedanya antara hukum lama dan hukum Kristus. Kristus tidak hanya memberi perintah, tetapi Ia juga memberi rahmat. Yesus membawa kita kepada tatanan baru, bukan hanya hukum baru, tetapi hidup baru. Dengan rahmat-Nya kita tidak hanya diperintahkan untuk hidup setia, tetapi juga dimampukan untuk melakukannya. Kita diubah menjadi manusia baru dalam Kristus, anak-anak Allah yang mampu hidup dalam kasih, kebenaran, dan kesetiaan sejati. Maka apa yang dulu mustahil karena dosa dan kelemahan, sekarang menjadi mungkin oleh rahmat. Ketika mendengar ajaran Yesus, para murid pun tampak gentar. Kalau demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Reaksi ini menunjukkan betapa besar tuntutan kasih sejati. Tetapi Yesus tidak mundur.
ia justru memperjelas bahwa ini bukan tentang kemampuan manusia semata, tetapi tentang panggilan hidup yang dibentuk oleh rahmat. Saudara-saudari, kita pun kadang merasa ajaran Injil terlalu sulit, tetapi Kristus tidak memanggil kita pada sesuatu yang mustahil. Ia memanggil kita untuk percaya pada rahmat-Nya yang menyembuhkan, memulihkan, dan menguatkan. Dengan rahmat ini kita bisa mengasihi seperti Dia mengasihi, setia, tulus, dan berkorban. Saudara-saudari, di dunia yang kerap melihat relasi sebagai kontrak, Injil hari ini mengajak kita melihat pernikahan dan semua relasi kasih sebagai perjanjian yang kudus. Dunia butuh kesaksian dari pasangan yang tetap setia, dari keluarga-keluarga yang tetap bertahan dalam badai, dari hati yang mau belajar mengampuni dan membangun kembali. Maka marilah kita mohon rahmat kepada Tuhan agar hati kita dilembutkan dari kekerasan dan egoisme, agar relasi kita dibentuk oleh kesetiaan kasih Allah, dan agar hidup kita menjadi kesaksian bahwa kasih sejati bukan hanya mungkin tetapi sungguh-sungguh nyata dan indah ketika dijalani dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.